So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil
menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi,
dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan.
keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika Ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami
Perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat
dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun. Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun. Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada.
Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil,
Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun. Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya.
Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, Nyonya besar keluarga Sentosa sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, Nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah,
melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas.
Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil, menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya
akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil, menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas. Pepohonan tertata rapi dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful.
and that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil, menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas. Pepohonan tertata rapi dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil, menggenggam erat ujung kemeja ayahnya
yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah
yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan.
keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan. Selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya, keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami
Perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil, menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat
dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun. Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun. Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati.
terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak.
seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada. Asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph kedua. Keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil,
Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa, sepertinya dari balik pagar. Itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama hingga suatu sore. Kesalahan kecil mengubah segalanya.
Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, Nyonya besar keluarga Sentosa sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat, lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjab lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, Nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas tiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah,
melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas. Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir. So beautiful. And that she could really use a friend. Nina pertama kali menginjakkan kaki di rumah keluarga Sentosa. Saat usianya baru 7 tahun, tangannya kecil menggenggam erat ujung kemeja ayahnya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapan mereka berdiri sebuah gerbang besi tinggi berwarna hitam dengan ukiran rumit yang tampak asing bagi seorang anak desa. Sepertinya dari balik pagar itu terlihat halaman luas, pepohonan tertata rapi, dan bangunan utama yang menjulang megah, rumah yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Namun, tak pernah benar-benar ia sebut rumah. Ayah Nina, Pak Surya, adalah sopir kepercayaan keluarga Sentosa. Ia telah mengabdi sejak sebelum Nina lahir, mengantar jemput, menunggu dalam diam, dan memastikan segala urusan perjalanan. Keluarga besar itu berjalan tanpa celah. Ketika ibu Nina meninggal dunia karena sakit, Pak Surya tak punya pilihan selain membawa Nina ikut tinggal bersamanya. Keluarga Sentosa mengizinkan dengan syarat yang tak pernah diucapkan, namun selalu terasa. Nina hanyalah anak sopir. Sejak hari pertama, Nina belajar memahami perbedaan. Ia melihat anak-anak keluarga Sentosa berjalan percaya diri di lorong rumah, berbicara lantang, tertawa tanpa beban. Sementara dirinya selalu berjalan pelan, menempel di sisi dinding, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Ia tahu kamar kecil di belakang garasi adalah miliknya, bukan kamar tamu yang hangat dengan jendela besar. Ia tahu piringnya berbeda, waktunya makan berbeda, dan mimpinya pun seharusnya berbeda. Pak Surya selalu berpesan, "Nina, di sini kita harus tahu diri, jangan merepotkan siapapun." Nina mengangguk setiap kali. Meski tak sepenuhnya mengerti yang ia tahu, ia harus berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Hari-harinya diisi dengan sekolah dan membantu pekerjaan ringan di rumah, menyapu, mengelap meja, mengantarkan minuman. Semua ia lakukan dengan kepala tertunduk. Para pengurus rumah memperlakukannya dengan sopan, tapi dingin, tidak jahat, hanya berjarak. Seolah Nina adalah bagian dari perabot yang boleh ada, asal tidak mengganggu. Satu-satunya orang yang jarang ia lihat, namun selalu meninggalkan kesan kuat, adalah Tuan Joseph II, keluarga Sentosa. Usianya terpaut cukup jauh dari Nina. Bagi Nina kecil, Joseph adalah sosok dewasa dengan wajah tenang dan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang berada di rumah karena urusan kuliah dan bisnis. Namun, setiap kali pulang, suasana rumah berubah. Levi Senjap lebih tertib. Nina tak pernah berani menatapnya terlalu lama. Hingga suatu sore, kesalahan kecil mengubah segalanya. Hari itu, rumah terasa lengang. Nyonya Westi, nyonya besar keluarga Sentosa, sedang menghadiri acara sosial. Nina diminta membersihkan ruang tamu belakang ruangan yang jarang dipakai, namun menyimpan banyak barang berharga. Ia menyeka debu dengan kain lembut, menahan napas setiap kali menyentuh benda di sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena lelah, melainkan takut. Saat itulah, lengannya tanpa sengaja menyenggol meja marmer kecil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebuah vas porselen tinggi dengan motif bunga klasik bergoyang lalu jatuh. Suara pecahannya menggema keras di ruangan sunyi itu. Nina membeku, wajahnya pucat. Lututnya terasa lemas.
Saat ia melihat pecahan vas berserakan di lantai, ia mengenali vas itu. Itu adalah vas kesayangan Nyonya Westi. Tangannya gemetar hebat. Nina berjongkok, berusaha mengumpulkan pecahan dengan jari yang bergetar. Namun, air mata lebih dulu jatuh, memburamkan pandangannya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ayahnya akan dipecat. Mereka akan diusir.